kemampuan harus 2 kali lipat. Jadi dengan kondisi normal saja ekonomi kita sudah nyungsep, apalagi ada COVID-19. Harusnya pergantian kabinet itu sesuatu yang mungkin tidak akan terelakkan lagi. Harusnya. Saya menganggap ini barangkali ya. Saya kok yakin sebentar lagi ini ada reshuffle. Baik. Mungkin nggak sampai satu tahun reshuffle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita yang hot ya. Saya ingin bacakan dari Detikcom soal reshuffle yang sudah saya ramalkan sebelumnya ya. Bukan lamarkan, tapi ramalkan. Kadang-kadang keselio juga lidah ya. Judulnya adalah IPW bicara reshuffle, sebut 18 menteri akan didepak usai Panglima TNI diganti. Dalam thumbnail sebelumnya, video sebelumnya, ada 10 menteri favorit diganti ya. Ini 18 rupanya sudah meningkat ya. Jakarta, Indonesia Police Watch IPW, kerjanya pengamat polisi sebenarnya ya, berbicara tentang reshuffle kabinet Indonesia Maju. Ketua Presidium IPW Neta Espane, Neta ini nggak pernah ganti kayaknya ya, menyatakan mendapat informasi Presiden Joko Widodo Jokowi akan mereshuffle 18 menteri yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI. Hanya nggak dikatakan dari mana informasinya. That's okay. Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idam Aziz pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, ujar Pane dalam keterangan tertulis Kamis 20 Agustus 2020. IPW menyebut sedikitnya ada 11 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti. Paling banyak, kata Neta, ada 18 menteri yang akan kena reshuffle. Luar biasa ya. Dari info yang diperoleh IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di reshuffle dan paling banyak 18 sebutnya. Neta menyebut beberapa nama menteri yang akan disebut akan di reshuffle. Mulai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkumham Yasona Lauli, Menpora Zainuddin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, Menaker Ida Fauzia, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Mensos Juliari P. Batubara, kemudian Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, Erick Thohir juga rupanya, Menteri Agama Menak Fahrul Razi, dan Kepala Bulog Budi Waseso. Neta mengatakan PDIP akan mendapat tambahan pos menteri. Ini menarik, ini PDIP mendapatkan tambahan pos menteri. Ya mungkin salah satunya adalah transaksi dari endorsement terhadap anak dan menantu. Dan jangan lupa, sampai saat ini sepanjang yang saya tahu atau sependek yang saya tahu, endorsement untuk Bobi di wali kota atau pemilihan wali kota Medan belum diberikan PDIP. Mungkin hitung-hitungannya belum jelas. PDIP disebut-sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu, Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI sebutnya. Ya, informasi yang saya dapatkan, Wakil Panglima TNI-nya akan dari Angkatan Laut ya. Dan Panglima TNI-nya sudah hampir pasti Andika Perkasa ya. Neta kemudian memprediksi Prabowo Subianto akan digeser dari posisi Menteri Pertahanan Menhan ke pos Menteri Pertanian Mentan.
Ia juga menyebut Panglima TNI dari Marsikal Hadi Cahyanto akan digantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai KSAD. Yang jadi pertanyaan menjelang reshuffle kabinet ini adalah, ada apa dengan program cadangan ketahanan pangan yang dipercayakan Jokowi kepada Prabowo? Apakah ini pertanda pada reshuffle ini Prabowo akan digeser menjadi Menteri Pertanian, ucap Neta. Berkaitan dengan rencana reshuffle itu, beredar kabar bahwa setelah digantikan Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI Hadi Cahyanto akan menjadi Menteri Pertahanan. Meski ada pula yang menyebutkan yang bersangkutan akan menjadi Menteri Perhubungan. Semula setelah digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Prancis. Tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet, tambah dia. Neta juga mengungkap ada informasi kabinet Jokowi Ma'ruf akan diisi oleh tokoh-tokoh baru, mulai Ketum Partai Demokrat PD Agus Harimurti Yudhoyono hingga pasangan Prabowo pada Pilpres 2019 Sandiaga Uno. Luar biasa ya. Nama-nama baru, wajah lama disebut-sebut pula akan masuk ke kabinet hasil reshuffle, seperti AHY, putra mantan Presiden SBY, dan mantan cawapres Prabowo Sandiaga Uno, dan lain-lain. Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini, kata Neta. Soal reshuffle kabinet ini, Presiden Jokowi disebut kecewa terhadap menteri-menteri dari kalangan milenial. Ya, siapa yang suruh pilih orang yang belum berpengalaman ya. Reshuffle ini menurut Neta akan dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Dalam reshuffle kali ini, sepertinya Jokowi kecewa pada anak-anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet, sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka, ungkapnya. Pasca pandemi COVID-19 dan new normal akan dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kinerja jajaran pemerintahannya. Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia, tutup Neta. Yang menarik ini siapa yang membisikin Neta ini? Karena Neta Espan ini sering sekali membuat ledakan-ledakan yang barangkali ya ada orang yang memberikan informasi lalu dia sampaikan ke publik. Tapi ini PKB sudah bilang, PKB soroti kredibilitas IPW bicara reshuffle, perkeruh keadaan. Kenapa begitu? Karena Menteri PKB terancam. Tadi disebutkan Agus Suparmanto, Ida Fauzia ya. PKB menilai Indonesia Police War tidak layak berbicara perihal reshuffle kabinet. PKB menyebut isu reshuffle kabinet dapat memperkeruh situasi dan kondisi Indonesia yang tengah dilanda pandemi virus corona. IPW tidak kredibel bicara soal itu, kecuali ada udang di balik rempeyek memperkeruh keadaan saja, kata Wakil Ketua Umum Waketum PKB Jazilul Fawait kepada wartawan Kamis 20 Agustus 2020. Jazilul menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Ya itu nenek-nenek juga tahu ya, memang hak reshuffle itu adalah haknya presiden, tapi maksudnya adalah ini ada semacam informasi ya, isunya. Wakil Ketua MPR itu meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak terpengaruh oleh isu tersebut. Reshuffle mutlak prerogatif presiden. Jangan ada tekanan dengan info spekulasi yang membuat kerja menteri yang ada terganggu, tegas Jazilul. Lebih baik kita tunggu info resmi dari istana saja, bukan dari kabar burung. Maka sudah info resmi itu namanya kita tidak lagi bisa menganalisis. Justru asiknya kan kalau kita menganalisis ya. Mohon para menteri fokus saja bekerja lebih keras lagi, imbuhnya. Kalau ini ya benar, bisa jadi ada menteri yang diisukan untuk diganti, tapi setelah dengar isu dia bekerja keras tidak jadi diganti, bisa juga kan. Sebelumnya IPW berbicara tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ketua Presidium IPW Neta Espane mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi akan merombak 18 menteri yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI. Nah, ini sudah ada beritanya ya sebelumnya. Nah, jadi luar biasa ini ya. Jadi Sobat RH sekalian, saya sudah meramalkan ya bahwa reshuffle ini pasti akan terjadi. Kurang dari 1 tahun akan terjadi. Jadi memang batas waktunya adalah bulan Oktober.
Tapi ya kalaupun meleset sampai akhir Desember. Karena bagaimanapun 1 tahun itu kan dianggap mengevaluasi. Nah, sebenarnya Presiden Jokowi kan sudah memberikan ancaman reshuffle itu ketika dia marah-marah pada video yang diunggah Sekretariat Kabinet tanggal 28 Juni yang lalu. Dan itu pleno anggota kabinet pada tanggal 18 Juni, jadi 10 hari kemudian. Ya barangkali dia ingin memberikan pesan untuk menggenjot kinerja para menteri. Lalu kemudian ada survei yang mengatakan 10 menteri paling favorit untuk diganti, ya, bukan favorit untuk diberikan penghargaan. Nah di sini 18 tambahannya ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat dan kita analisis, kenapa menteri harus diganti? Pertama adalah dari awal memang Presiden Jokowi itu terlalu banyak akomodasi politiknya ketika menunjuk pembantu-pembantunya. Padahal kondisi akhirnya buruk seperti ini. Memang ketika menteri itu dipilih, yaitu pada bulan Oktober, kita semua tidak menduga akan ada yang namanya COVID-19 ini. Sehingga perkiraannya pada waktu itu ya walaupun situasi mulai tidak normal, paling tidak masih bisa digenjot. Jadi alasan pertama adalah memang ada orang-orang yang dislot karena akomodasi politik. Tapi alasan kedua adalah tidak bisa lagi menjadi menteri yang biasa-biasa saja, harus yang cari luar biasa. Karena kenapa? Karena tekanan ekonomi begitu kuatnya. Hampir semua sektor lumpuh. Jadi kalau kita bicara mengenai menteri-menteri yang mau diganti ini, ya rata-rata mereka memang dari sektor-sektor yang mungkin lumpuh ketika COVID-19 melanda. Jadi sebenarnya bisa fair, bisa tidak juga penilaiannya. Sebagai contoh misalnya menteri pariwisata misalnya, apa yang bisa dilakukan dengan COVID-19 ini untuk menggenjot pariwisata? Tapi bisa jadi Presiden Jokowi berancang-ancang kalau pandemi ini berlalu atau new normal dilakukan sehingga ada terobosan-terobosan pariwisata. Maka kemudian perlu cari orang yang kira-kira agak sophisticated, mungkin begitu. Lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebenarnya ini orang yang sangat loyal kepada Presiden Jokowi. Pada periode pertama, ada 3 menteri yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi kalau kita bicara mengenai primadona Jokowi, yaitu infrastruktur. 1 Menteri PUPR yang dijabat Basuki Hadimulyono dan sekarang masih menjabat lagi. Kedua adalah Menteri BUMN Rini Sumarno, karena mau tidak mau yang membangun itu banyak BUMN, tapi sekarang sudah terplanting, terpental gitu ya, digantikan Erick Thohir. Yang ketiga adalah Menteri Perhubungan, karena kebetulan yang dibangun adalah sarana-sarana perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi 3 menteri ini primadona. Dan kebetulan memang loyalis Jokowi semua dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah hanya memang Menteri Perhubungan kita tahu sempat kena COVID-19. Jadi sempat cuti lama. Sementara di sisi lain, Panglima TNI yang mau pensiun ini harus diberikan slot juga. Saya sudah mendengar slot Menteri Perhubungan tersebut. Tapi rupanya di sini ada skenario menjadi slot Menteri Pertahanan. Wah, menarik ya. Berarti kalau Menteri Pertahanan kan menggeser Prabowo Subianto, lalu Prabowo Subianto mau dijadikan Menteri Pertanian. Nah, ini tidak sesuai dengan pembicaraan dengan Fadlizon, karena Fadlizon yang mengatakan dia yang mengusulkan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi Menteri Pertahanan itu strategis. Ada beberapa alasan yang disebutkan Fadlizon pada waktu itu kenapa harus memilih Menteri Pertahanan, ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan skenario. Apakah Prabowo mau kalau mau digeser? Tapi dalam kondisi kemesraan seperti ini bisa aja mau. Apalagi kalau mengincar 2024. Karena pangan, pertanian itu kan hal yang strategis, bisa menjangkau sampai desa-desa. Dulu portofolio ini adalah portofolio yang paling diincar oleh PKS. Karena pada masa pemerintahan SBY, di mana PKS adalah mitra koalisi, Menteri Pertanian ini adalah portofolio PKS. Jadi bisa jadi kalau melihat hal tersebut, tertarik juga Prabowo untuk menjadi Menteri Pertanian, ya. Kemudian
Menkumham Yasona Lawli. Yasona Lawli ini lebih karena kontroversial saja sesungguhnya ya. Perannya pada era pandemi COVID-19 ini tidak sebesar pada era sebelumnya, awal-awal kabinet, di mana pada waktu itu ada kepentingan dalam tanda kutip untuk menggembosi kepemimpinan Golkar dan kepemimpinan P3 waktu itu. Kita tahu bahwa Golkar dan P3 waktu itu kan masuk koalisi yang berlawanan dengan Presiden Jokowi, yaitu koalisi Merah Putih. Tapi kemudian karena ya kecanggihan Kementerian Hukum dan HAM, maka akhirnya kepemimpinan itu jatuh ke tangan yang pro kepada Presiden Jokowi sampai hari ini ya, P3 dan juga terutama Golkar. Menpora Zainuddin Amali. Ya, lagi-lagi kita melihat bahwa di tengah era COVID-19 ini kita bisa berharap apa dari kepemudaan dan keolahragaan. Kadang-kadang Menpora ini lebih menonjol olahraganya dibandingkan pemudanya. Kita tahu bahwa di era COVID-19 ini ya tidak bisa diharapkan banyak. Tapi kalau ini bagian dari komitmen politik slotting, itu masuk akal ya. Mungkin akan digantikan orang yang lebih loyal dengan ketum Golkar mungkin ya. Itu soal loyalitas. Kemudian yang menarik juga akan diganti Menaker Ida Fauzia. Bisa jadi ya akan diganti karena misalnya ada program-program yang tidak bisa inline. Kita lihat misalnya program Kartu Prakerja. Program itu kan seharusnya milik Kementerian Tenaga Kerja. Tapi ini leading sektornya langsung Menko Perekonomian dan kemudian juga terlibat ada mantan pembesar KSP pada waktu itu kalau tidak salah, Denny Purbasari misalnya, dan bukan Kemenaker. Jadi di situ kelihatannya ada soal trust yang terkait dengan ya mungkin hubungan orang ya, hubungan partai. Jadi leading sektornya harusnya Menaker diberikan ini sebagai ujung tombak, tapi rupanya Presiden Jokowi dan kemudian Erlangga Hartarto mungkin yang dekat dengan Presiden Jokowi berhitung kalau Kartu Prakerja ini dikasihkan kepada Kemenaker bisa-bisa suara PKB yang melonjak. Itulah susahnya. Maka mungkin aman kalau dicari orang yang sejalan ya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya ketenaga kerjaan ini adalah portofolio PKB sejak Muhaimin Iskandar, kemudian kemarin itu Hanif Dahiri, dan kemudian sekarang Ida Fauzia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ini juga dari PKB, dan kita tidak tahu bagaimana sepak terjangnya, banyak spekulasi tentang dia. Ya rumor-rumor yang kurang sedap juga gitu ya, tetapi kalaupun diganti tentu karena penilaian kinerjanya. Mensos Juliari P. Batubara juga kelihatan mengecewakan dalam hal penyaluran bansos ya. Kelihatan tidak siap ya. Ini termasuk orang muda tapi kelihatannya tidak cocok untuk jabatan Mensos mungkin ya. Mungkin dianggap kurang lincah ya, terlalu elitis atau apa dan lain sebagainya ya. Jadi itu. Kemudian juga menarik Kominfo Johnny G. Plate. Mungkin juga ini terkait dengan konstelasi politik ke depan. Barangkali Kominfo dianggap kurang loyal mungkin. Karena kan dia bermain di dua kaki. Satu kaki Nasdem, satu kaki Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi pada saat ini membutuhkan yang namanya backup informasi. Bagaimana informasi publik bisa lebih menguntungkan pemerintah, bukan dikendalikan. Kalau mengendalikan itu tidak demokratis, tapi lebih menguntungkan. Karena kita tahu banyak sekali kritik yang dilontarkan kepada pemerintah. Nah, barangkali mencari Kominfo yang kira-kira bisa mengcounter itu semua dan memberikan image yang positif terhadap Presiden Jokowi yang Jokowi nikmati sebelumnya sangat luar biasa. Kita tahu bahwa beliau adalah media friendly ketika menjadi gubernur DKI misalnya, tapi sekarang agak berkurang jauh. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, ini juga luar biasa kalau ada isu mau diganti. Tapi barangkali ini sangat tergantung dengan klik politik juga, karena ini adalah endorsement dari partai politik. Nah, kita tahu bahwa Golkar kemarin kan ada persaingan di dalam antara Bambang Susatyo dan ketum sekarang Erlangga Hartarto.
Agus berada di mana. Kalau dia endorsementnya Erlangga Hartarto mungkin aman, tapi kalau endorsementnya Bambang Susatyo mungkin tidak aman. Yang menarik, isu Erick Thohir juga akan diganti. Padahal Erick Thohir ini anak emasnya Presiden Jokowi. Cuma masalahnya adalah Erick seperti pedang bermata dua. Kenapa pedang bermata dua? Di satu sisi dibutuhkan karena dia adalah kalangan pengusaha yang diharapkan memberikan terobosan-terobosan untuk bidang ekonomi. Tapi di sisi lain mungkin karena masih muda, ambisinya udah sangat terlihat. Jadi kerja baru berapa bulan, pikirannya sudah 2024 ya. Saya pernah melihat sembako yang bertuliskan Erick Thohir for President 2024 misalnya. Nah ini menurut saya menjadi catatan sendiri bagi Erick Thohir. Apakah Presiden Jokowi nyaman? Karena berbahaya sekali seorang Menteri BUMN itu berambisi untuk jabatan yang masih 4 tahun lagi dan dia memegang seluruh BUMN yang ada. Ini luar biasa berbahayanya kalau BUMN dijadikan kuda tunggangan untuk persaingan politik ke depan. Makanya saya selalu menghimbau BUMN harus menjadi BUMN yang profesional. Karena sekarang sudah ada Leto soalnya. Leto itu loyalis Erick Thohir. Bukan band asal Yogyakarta, anaknya MH Ainun Najib ya. Leto itu nggak tahu kemana sekarang. Kemudian Menteri Agama, ya mungkin ini adalah tim sukses Jokowi ya. Dulu dia dari tim Bravo 5 jadi Menteri Agama, tapi so long time biasanya diduduki oleh NU dan NU agak ngambek sedikit mungkin. Bisa jadi kan Menak Fahrul Razi yang bisa diganti juga. Kalau kepala Bulog menurut saya tidak terlalu signifikan untuk dikaji karena kepala Bulog ini ya jabatan sekelas dirut BUMN saja, bukan sekelas menteri ya. Ya itu Sobat Era sekalian spekulasi yang muncul ya mengenai pergantian kabinet. Kalau saya yakin sejak awal kabinet dibentuk ya, bisa dilihat lagi keyakinan saya tersebut, tidak sampai 1 tahun akan terjadi reshuffle. Karena memang tadi Presiden Jokowi tidak memilih orang yang ideal. Dia memilih orang dengan akomodasi politik tingkat tinggi. Bahkan akomodasi itu tidak hanya akomodasi politik, juga akomodasi para pendukung. Jadi akibatnya ada parpol yang harus diberikan alokasi, mulai dari PDIP, Golkar, kemudian P3, kemudian PKB, tambahannya ada Gerindra dan Nasdem. 6 partai harus diakomodasi. Diakomodasi juga para relawan atau orang-orang dekat seperti Teten Mas Duki misalnya, Fahrul Razi juga karena tim sukses. Maka bukan hitungan the right person on the right place, tetapi lebih pada bagaimana mengakomodasi orang-orang yang sudah berjasa. Nah ini yang banyak dikritik orang, kok periode kedua yang katanya tanpa beban malah banyak sekali akomodasi politiknya. Dan akibatnya ya kalau yang dicari atau yang diangkat itu bukan orang yang tangguh di bidangnya, ya tunggulah urusannya. Dan ketika menghadapi COVID-19 ini, wah tambah remuk. Karena kemampuan harus 2 kali lipat. Jadi dengan kondisi normal saja ekonomi kita sudah nyungsep sebelumnya, apalagi ada COVID-19. Harusnya pergantian kabinet itu sesuatu yang mungkin tidak akan terelakkan lagi. Harusnya. Tetapi kita akan lihat Sobat Era sekalian, saya sendiri yakin dengan skenario-skenario itu tinggal persis namanya siapa yang akan diganti. Dan mudah-mudahan kalaupun akan diganti nantinya tidak mengecewakan lagi. Oh ya, ada satu soal lagi. Kemarin saya berdebat dengan Adian Napitupulu, bukan debat sesungguhnya, berdiskusi. Dia mengutip kata-kata Arief Puyono. Itu deklarasi kami itu katanya salah satunya adalah beauty contest untuk lomba-lomba tampil agar bisa dilirik presiden untuk jadi menteri. Waduh, kalau benar itu yang terjadi, ya menurut saya orang tersebut tidak usah lagi di kami ya, karena sebagai sebuah gerakan moral ya kami harus betul-betul menegakkan bahwa kami menjadi pengontrol dan penyeimbang pemerintah. Jadi kalau misalnya bergabung sama kami untuk dilihat Presiden Jokowi dalam rangka reshuffle, waduh,
terlalu kecil, dan saya akan bilang orang itu hina sekali. Nah, ini hati-hati juga ya rekan-rekan dari kami ya. Karena berarti orientasinya bukan nilai dong, orientasinya kekuasaan. Karena nilainya kan belum diperjuangkan, ya kan? Nah, mudah-mudahan tidak ada yang tergoda. Biarkanlah kami tetap menjadi mitra kritis pemerintah ya. Lalu silakan pilih orang-orang yang terbaik. Tapi kalau akhirnya dari pihak kami yang diangkat, ya tentu akan mengecewakan. Berarti benar kata Adian Apitupulu bahwa ini adalah lomba untuk dilihat Jokowi. Tapi saya yakin tidak. Paling tidak untuk saat ini saya yakin tidak, sampai dibuktikan sebaliknya kalau dalam hukum. Nah, sobat era sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, di Uber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.